Tersesat, oh tersesat. Haleluya. Iya. Masih kembali dengan Saya Pastor. enggak, PDM. apa tuh? Padam kalau saya. Kalau saya Padam. Enggak, saya Joshua Herman aja, belum ada gelar apa-apanya, tapi mudah-mudahan kalau Tuhan mengizinkan suatu hari saya ambil Bendahara gereja. hikmahnya. Gue pikir lu mau sekolah pendeta. Iya, tapi kayaknya ini ya udah ketuaan dah. Oh gitu. Ada batas umurnya nggak sih, Bang? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak Ada ya. Bisa Oke, aja. buat yang sekolah pendeta silakan hubungi Joshua karena dia mau nih kayaknya nih. Yang mau ngasih ini apa beasiswa? Beasiswa sekolah pendeta teologi gitu ya. Boleh aja. Yang kilat ada loh. Oh, yang kilat ada? Ada. Berapa lama? Terserah, tergantung. Udah jelas bukan yang itu berarti. Bukan ini. Emang ada ijazahnya yang bisa dibayar juga? di pramuka gitu ya. Oh. Bikinnya di sana. Oke, Ya. banyak yang bilang gini, Apa nih? ini domba tersesat ini adalah untuk mengisi kerohanian saya, jangan ngegibah-gibahin gereja, dia bilang kayak gitu. Enggak gibah. Ya kita nggak gibahin gereja, cuman ya reality aja. Iya, tapi itu dulu deh pertanyaannya. Emang kita boleh ngomongin gereja atau hamba Tuhan, Bang? Sebenarnya sih tergantung sih yang ngomongnya itu ya dan bentuknya. Heeh. Itu kitanya ya. Iya. Nah kalau orang tersinggung kita nggak bisa sentuh ranah itu. Oh, kayak komedi juga jatuhnya. Iya, kita nggak bisa sentuh ranah itu. Ya sudahlah. Tapi sebenarnya kalau gue nih, orang yang paling komplain adalah orang yang paling memperhatikan. Jadi orang yang paling banyak dalam tanda kutip mungkin gibahin gereja adalah seorang pemerhati gereja yang berkualitas sebenarnya. Kalau nggak dia nggak mungkin ngerti seluk-beluk keuangan tahu, Iya. aib gembala tahu, Iya. istri gembala punya mobil baru tahu. Iya. Memang sekarang ada sosial media, Iya. lebih mudah. Tapi kan itu skill juga Iya. ya. Lebih ke arah jemaat kepo kalau itu. Ya, jangan sampai gaduh lah, yang penting itu sih. Ah. Tujuannya harus ia membangun gitu. Bukan asal ngomong-ngomongin doang, Iya. tapi ada goalsnya. Oke. Bukan gara-gara sakit hati ngomongin pendetanya. Iya, Gitu. jangan. Oke, kita mulai pertanyaan pertama. Waduh, Oke. pertanyaan pertama aja saya udah mulai bingung nih. Dari Johan, udah namanya Johan aja. Johan aja ya. Johan aja. Iya. Tersesat, haleluya. Shalom Pak Pendeta. Saya ingin tanya mengenai yang lagi viral saat ini. Ada pendeta gereja yang jadi leader Ponzi robot trading dan mengubah ayat jadikan semua bangsa sultanku. Apakah pendeta boleh mengubah dan menggunakan ayat Alkitab untuk rekrut member baru? Ini aku gak ngerti nih, konteksnya gimana maksudnya? Gue pernah lihat videonya tuh. Video apa tuh? Ya mungkin ada satu video ya yang cukup viral Mhm. di mana mungkin seorang hamba Tuhan tersebut memotivasi dan mengimpartasikan dan dia berkata bahwa semua kita ini sultan, kurang lebih begitulah. Iya. Tapi kalau kita anak raja, berarti memang kita ini kaya dan sultan berarti. Iya. Betul kan? Tapi di atas tidak ada robot trading juga dong. Tapi ini pertanyaan yang menarik ya, Iya. supaya kita tuh nggak saling serang, saling ejek, saling hina, karena itu nggak akan baik lah. Jadi gini, entah dari mana ada sebuah pemikiran di kalangan anak-anak Tuhan, baik itu gereja pelayanan, bahwa besar itu pasti benar. Nah ini ranah asumsi nih. Jadi semua orang berimajinasi dan mempush dirinya harus sultan. Karena sultan identik dengan kebenaran. Itu sebenarnya sih cara berpikir orang berdosa sih. Maksudnya orang tanpa Tuhan juga pasti berpikirnya gitu. Sehingga ini menjadi realita di dalam dunia pelayanan. Iya. Orang punya mobil mewah lebih gampang dapat parkir. Terkadang dalam tanda kutip hamba Tuhan yang pelayanannya lebih besar, jemaat lebih baik, lebih dihargai dibanding hamba Tuhan yang di desa. Nah sebenarnya tidak ada yang salah dengan sebuah blessing. Tapi kalau menjadikan berkat sebagai satu patokan keberhasilan dan kebenaran, ya jelas itu cacat sekali. Berkat materi maksudnya. Berkat materi Iya. aja gitu. Nah sehingga kita tidak menghargai lagi pesan salib, Iya. bayar harga,
menabur, mengasihi dan sebagainya. Dan akhirnya banyak orang berpikir bahwa gini, kalau saya mau dipakai Tuhan, saya harus lakukan apa? Personal branding. Iya kan? Jadi gini, bertumbuh dalam Tuhan tuh bukan kayak lagu naik-naik ke puncak gunung. Gitu loh. Kita harus jadi top line, cari downline sebanyak mungkin, itulah keberhasilan. Tidak. Yang Yesus ajarkan jalan ke atas justru ke bawah. Ketika dia menunjukkan kebesarannya, dia ambil handuk dan dia basuh kaki murid-muridnya. Apa kalau kita lihat kesultanan Yesus dalam tanda kutip, murid 12 suka berantem lagi semuanya. Lahir di kandang domba, iya kan? Tidak pernah memimpin organisasi besar. Matinya disalib, diludahin. Iya, jadi nggak punya partai. Kenapa nggak punya partai? Ya kan bisa aja politik di Israel dia bikin partai gitu. Enggak juga dong. Iya kan? Kategori kesultanan ini tidak ada. Tapi kenapa orang baca Alkitab tuh bisa nangis? Orang bisa nyembah, bisa hancur hati. Orang bisa terpesona akan cinta Yesus. Karena ada hal yang esensi yang Yesus bangun. Bukan hanya dalam tanda kutip kacamata kesultanan. Nah makanya bahaya banget kalau kita mendorong orang ke Tuhan dengan iming-iming kesultanan. Apalagi dengan instrumen-instrumen yang bisa membuat orang bisa cepat punya duit. Ya kan, tenang. Tuhan memberkati kita waktu kita lagi tidur. Oh ini kalau yang dimaksud. Passive income tuh ini. Ini ternyata waktu kita tidur robot yang bekerja. Ini aplikasinya yang bikin kita diberkati waktu tidur. Padahal maksudnya ya kita diberi kesehatan, tidur nyenyak itu juga berkat Tuhan. Itu gitu berkat ya. Tuhan. Itu berkat Tuhan. Jadi marilah kejar yang esensi supaya kita nggak terjebak dalam aksesoris-aksesoris yang hingar-bingar itu sehingga kita kehilangan pemaknaan. Itu Tuhan. Iya. Menarik. Iya. Menarik. Luar biasa sekali. Selanjutnya gitu silakan. Teman-teman ya yang buat disuruh jadi sultan ya. Iya. Tapi kayaknya sih dalam kesederhanaan tuh ada kenikmatan gitu loh. Iya. Sebagai orang yang pernah kaya dan pernah terkenal. Bagaimana? Saya akan bilang ke kalian semua. Iya. Di atas sana nggak ada apa-apa, percaya sama gue. Iya. Gue habis dari sana dan gue balik lagi lebih nikmat di sini. Tapi itu menarik gini, gak bisa dipungkiri ya. Firman bilang Yesus datang dalam kelimpahan. Jadi kelimpahan tuh gak bisa dipisahkan juga dari apa yang Tuhan mau bangun. Tapi ingat, salah satu doa yang Yesus ajarkan, doa Bapa kami itu bilang gini, berikanlah pada hari ini makanan yang secukupnya. Ketika kita diberikan berlimpah, ambillah yang secukupnya. Di situ mental kita sehat. Jadi tidak pernah ada ajaran Yesus kita ngambil sebanyak-banyaknya lalu bahagia. Nggak ada. Makanya kita butuh Tuhan untuk rasa cukup, untuk remnya. Ambillah yang cukup sudah. Jangan langgar batas cukupnya. Nanti akan ada penderitaan dan kemungkinan bisa ada di Bareskrim. Itu dia bener. Kemarin teman saya juga ada yang cerita bahwa kalau lo terbiasa makan makanan yang mahal dan enak, steak yang jutaan, lo makan semur yang murah tuh jadi nggak ada rasanya nggak enak. Tapi kalau lo terbiasa makan semur, lo makan yang mahal dikit itu jadi nikmat. Iya. Mungkin kayak gitu ya analoginya ya. Iya. Seimbang lah. Jadi bukan teologi penderitaan, makin menderita, makin rohani kita. Enggak juga kayak gitu. Supaya kayak Paulus bilang, aku tahu apa itu kelimpahan. Aku tahu juga apa kekurangan. Nggak ada masalah. Di atas nggak norak, di bawah nggak ngeluh. Jadi kita jadi pribadi yang utuh di semua fase hidup. Itu baru dewasa. Mantap. Luar biasa. Jadi enjoy aja apa yang lu punya sekarang. Betul. Gitu. Kalau masih kontrakan, masih mikirin cicilannya bagaimana. Ya bisa main robot lah. Oke, sekarang pertanyaan dari Bes Limanto. Bes Limanto ini bilang tersesat, haleluya. Shalom Pendeta Yeri dan PS Bobby ya kemarin saya mau tanya. Kalau mau pasang lagu rohani pakai speaker keras-keras di depan tempat ibadah sebelah, sah-sah saja gawat. Anda namanya mencobai. Bukan mencobai Tuhan, mencobai front. Untuk balik lagi. Ya, menurut saya ego dibungkus dengan kerohanian mengerikan. Iya. Banyak orang-orang yang pas makan di restoran supaya orang-orang di sini kenal Tuhan. Wah, doanya kenceng banget. Iya, oke, saya tahu lagi. Oh, ada dong. Selamatkan orang-orang yang ada di restoran ini. Loh, kok? Ya sekarang kalau dibalik lah, kamu yang lagi makan enak, tahu ada orang dengan agama lain doa kenceng-kenceng arahnya ke kita lagi.
Jadi itu bukan sesuatu yang menyenangkan sih. Tapi kan ada kuasa dalam pujian. Ya tetap aja. Kalau itu volumenya di atas rata-rata ditaruh ke tetangga. Apa yang mau dibanggakan dalam kebaikan Tuhan? Jadi orang akan sulit lihat Tuhan. Gitu. Makanya gini. Wajah Yesus sebenarnya tuh gak bisa dilukiskan. Kecuali lewat tingkah laku dan karakter kita. Ya jelas naruh speaker ya ngajak berantem. Iya. Apalagi kalau tetangganya orang Ambon. Kayak gua. Iya, tapi maksudnya berarti Sebentar, di sini dulu, ke sini. Gua selesai. Tapi suku kita yang suka gitu. Iya, itu gitu ya. Bodoh amat jangan yang lain. Iya, betul. berarti dengan alasan bagaimana mereka bisa tahu kebaikan Yesus kalau kita tidak mengajak itu mempromosikan gitu. Iya, tapi jelas clear kok. Pertama bangun hubungan. Kedua menjawab kebutuhan. Ketiga memberkati. Itu aja dulu. Iya. Itu kan namanya kayak orang melakukan kristenisasi terselubung kan gitu. Musibah datang bawa bantuan, paksa terima Yesus. Bawa mie. Iya. Orang lagi susah, aku butuh makan mie, tapi Yesus dong. Iya. Mie tapi baptis yuk. Iya. Ya jangan dong. Jangan. Iya. Apalagi buat teman-teman sekarang yang sedang dalam bulan Ramadan. Ya. Oh ya. Ya, mari kita saling menghargai satu dengan yang lain. Betul. Saya nggak masalah, jujur. Saya nggak masalah kalau di bulan puasa saya restoran tutup apa semua tuh nggak masalah. Biasanya justru yang datang dari teman-teman yang puasa kayak nggak apa-apa Jo, makan aja gitu. Karena aku orangnya nggak enak. Gue tuh selalu kalau makan ngumpet-ngumpet. Tapi teman-teman yang jangan kalau lu kata teman-teman kalau lu ngumpet justru nggak ada godaan buat dia katanya gitu. Ada yang ngomong ada yang bilang gitu. Ya. Benar juga ya. Iya benar juga. sih. Gue juga sebenarnya nggak masalah kalau si warung-warungnya itu ditutupi semuanya nggak apa-apa. karena saya belinya online. Jadi saya tidak bermasalah dengan Anda. Iya, kalau saya masak soalnya jadi lebih pelit lagi ya. Iya. Restoran tetap buka? Lo tutup dong. Nggak tahu ya, belum di meetingin. Karena waktu ini syuting belum bulan puasa. Iya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya nih Jo. Oke, pertanyaan berikutnya dari Revin Kuantoro. Nah. Tersesat, hell yeah. Hey. Anda kurang Haleluya, bukan hell yeah. Kenapa hell yeah? Hell yeah, vokalis Paramore. Pak Pendeta mau tanya nih, di mata Tuhan, mana yang lebih dipilih? Antara umat yang rajin ke gereja dan tahu firman tapi tetap melakukan dosa? Oke. Atau umat yang nggak ke gereja dan nggak tahu firman Tuhan? Gimana sih? Belum selesai nih kayaknya nulisnya nih. Coba Pak Ibab gimana nih? Nih kan di mana antara orang yang sering ke gereja tahu kebenaran tapi masih buat dosa. Nah, itu kelompok A. Dan kelompok B adalah umat yang nggak gereja, nggak tahu firman Tuhan. Terima kasih. Loh. Anda udah hell ya? Ini kurang lagi nanyanya. Mungkin maksudnya tapi berbuat baik gitu kali. Ya, tapi berbuat baik. Kami anggap kayak gitu ya pertanyaannya. Kami asumsikan begitu. Iya. Oke. Ya, yang pertama, justifikasi sejatinya harus datang dari Tuhan. Itu bukan ranah manusia. Oke. Ya. Jadi kalau ada orang ke gereja, lalu pulang gereja dia ngerasa lebih baik dari orang yang tidak ke gereja, itu artinya pergi berhasil, pulang gagal. Nah, gitu. Jadi kita nggak diberikan hak untuk menjustifikasi mana yang lebih baik, mana yang enggak, mana yang lebih rohani, mana enggak. Oh itu tiduran di rumah terus, oh itu rajin ke gereja terus. Justifikasinya harus datang dari sudut pandang Tuhan. Makanya kita berkata jangan sampai selumbar di mata orang lain kita tahu, balok di mata sendiri kita nggak tahu. Jadi firman itu mendorong kita untuk mengoreksi diri. Istilah gini, kalau mau demolah diri kita sendiri. Sampai semua hal yang nggak baik ini keluar dari hidup kita. Jadi semangatnya adalah semangat mengubah diri. Oke. Ya, jadi kalau kita udah mulai compare, ya kan, artinya kita yang paling benar. Ini yang paling benar, ya kan? Iya. Elunya yang harusnya diperhatikan gitu, supaya kita tidak terjebak dalam menghakimi,
karena penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Lalu dalam kehidupan beragama kita enak gitu. Berteman sama yang nggak ke gereja, bertemannya ke gereja, yang punya agama, yang nggak punya agama, asik Semua. aja. Karena yang kita sibuk kan selalu mengubah diri. Terserah yang lain itu bukan ranah kita untuk merubah. Dan ini pertanyaan menarik ya, karena hari ini banyak banget orang-orang itu bersemangat merubah orang. Apalagi yang berbeda gitu. Jadi aneh, keimanannya itu berbarengan dengan semangat mengubah orang lain. Nah, ada tips nih. Cuma yang kita kasihi sebenarnya yang bisa kita rubah. Kalau mau rubah orang, belajar kasih dulu orang itu. Gue mau bokap gue berubah, sayang sama bokap. Iya. Kalau nggak mungkin. Gue pengen nih bangsa ini berubah, loh situ nggak sayang. Berarti gembala wajib sayang sama semua jemaatnya dong? Iya betul. Sama orang yang kepahitan sama gembala. Ngomongin terus loh, gimana gembala yang mau berubah? Situ sayang juga enggak. Jadi enak, aturannya di sini. Jadi kalau ada masalah kita balik ke aturan, nggak selek satu sama lain. Gitu, bener juga. Enak kan? Nah kenapa harus mengasihi? Karena gini, gue kasih contoh. Bokap gue kan pemain bola. Patah kaki 2 kali, ompong gigi. Tapi dia nggak pernah ganti cabang. Kenapa? Karena dia cinta sama bola, sekalipun bola melukai dia berkali-kali. Nah kadang dalam semangat mau merubah orang kadang bisa melukai kita. Nah banyak orang nggak ngerti kasih, akhirnya jadi kepahitan gitu, jadi lebih galak dari Tuhan. Oh belum tahu ya nanti bakar, ya begitu. Kata Tuhan, apa? Gue udah ngampunin semuanya, jangan bikin gue jadi seolah-olah galak gitu. Ngapa lu yang kayak gitu? Kenapa lu lebih galak dari gue? Iya. Tapi ada yang bilang juga kan kita harus takut akan Tuhan. Iya. Nah takut ini bukan kayak takut ngeliat genderuwo, respect gitu, rasa hormat. Jadi gini, kita punya hak untuk melanggar, untuk berontak, tapi kita memilih untuk respect dan hormat. Rasa takutnya sebenarnya itu. Penekanannya. Itu masalah mungkin terjemahan tadi lagi ya? Iya, masalah terjemahan itu. Jadi bukan kita kayak permisi Tuhan, permisi kayak lewat preman gitu ya. Permisi. Soalnya gitu. sering kan dapat kayak waktu dulu waktu kecil ke gereja terus sering sekali pendetanya tuh bilang nanti Tuhan marah, nanti Tuhan ini, nanti Tuhan itu. Ketakutan kita itu jadinya. Maksudnya kita jadi ini maksudnya takut akan Tuhan tuh kita harus takut. Nah itu sebenarnya bahaya banget juga. Karena gini, kalau seorang hamba Tuhan marah, otomatis orang akan berpikir Tuhan juga marah. Iya betul. Nah kalau Tuhan gak marah itu blundernya. Nah satu kali pernah ada orang bilang gini, Yer gue doa nih dapat sesuatu buat lo. Wih jarang-jarang nih. Iya. Tuhan berdiri di depan lo, penglihatan. Tuhan tersenyum, masih oke tuh. Terus dia bilang gini, tahu-tahu Tuhan memalingkan wajahnya dan pergi meninggalkan. Kalau gue setuju sama dia, gue kayak Yudas abis itu gantung diri. Karena kalau ditinggalin Tuhan, terus mau kemana? Iya betul. Nah makanya gini, taat sama Tuhan tanpa syarat. Taat sama pemimpin jelas bersyarat. Ya. Jadi tidak perlu berusaha untuk merubah orang lain. Gimana dengan SJW dan netizen-netizen di sana yang berkomentar untuk merubah orang lain? Nah itu kenal aja enggak. Iya kan? Dan akhirnya membenci dengan itu. lu jangan gitu dong. Masih mending kalau mukulnya pakai tangan sendiri. Mukulnya pakai tangan orang lain. Dia tidak kelihatan. Ya. Oke ya, buat netizen nggak usah berusaha komentar-komentar untuk merubah hidup orang lain karena lebih baik kita merubah masing-masing aja diri kita. Diri sendiri. Oke, terima kasih Joshua, terima kasih Pendeta Yeri, terima kasih yang menonton Domba Tersesat. Shalom.